Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 3 ayat 21. Demikianlah sabda Tuhan. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Tema renungan saat ini adalah pentingnya pertimbangan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang berkata bahwa Ishak tidaklah terlalu miskin untuk dapat menyediakan makanan bagi keluarganya, atau Ribka adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa mengatur kebutuhan makanan untuk seisi rumahnya, sehingga Esau harus menjual hak kesulungannya demi mendapatkan bubur kacang merah. Sebenarnya tindakan bodoh Esau lebih disebabkan karena nafsu yang tidak bisa ditahan dan tidak adanya pertimbangan panjang. Yang ada dalam pikirannya hanyalah memuaskan nafsu makannya saat itu, dan kalau tidak, ia akan mati. Untuk saat itu tidak ada yang dapat menyenangkan serta memuaskan hatinya selain sepiring bubur kacang merah. Ia menganggap bahwa bubur kacang merah yang sangat menggoda itu lebih penting daripada sebuah hak kesulungan. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Hak kesulungan merupakan gambaran dari hak-hak rohani bagi orang percaya. Salah di dalam menilai seberapa penting hak-hak rohani tersebut, maka kita akan bertindak seperti Esau yang terjebak dengan keinginan sesaat, dan karena tidak berpikir panjang, maka ia menganggap tidak berharga hak kesulungan itu. Di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 21 berbunyi, Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Keputusan Esau menjual hak kesulungannya salah satunya disebabkan karena tidak adanya pertimbangan atau tidak berpikir panjang. Tentunya Esau juga tahu apa itu hak kesulungan dan berkat-berkat apa saja yang akan diperolehnya melalui hak kesulungan tersebut. Buktinya, setelah ia tahu bahwa ayahnya telah memberkati Yakub, meraung-raunglah ia dengan keras sambil memohon agar Ishak memberkatinya juga. Kejadian 27 ayat 34. Namun apa boleh buat, semua sudah terlambat. Ketika Esau diperhadapkan pada keinginan yang besar untuk makan bubur kacang merah, ia sama sekali tidak berpikir panjang tentang pentingnya hak kesulungan. Ia terlalu terpikat dengan apa yang ada di depan matanya saat itu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, melalui kisah kehidupan Esau, kita belajar tentang satu perkara penting, yaitu membiasakan diri berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Seringkali kita begitu terpaku pada keadaan yang ada di depan mata, sehingga kita lupa untuk berpikir panjang dan menimbang-nimbang mengenai akibat dari keputusan yang kita ambil.
Karena itu janganlah pertimbangan itu menjauh daripadamu, agar kamu dapat mengambil keputusan yang benar, sehingga kamu tidak menyesal nantinya. Ada sebuah kata bijak yang berkata, mujurlah orang yang tidak tergesa-gesa memutuskan, karena pertimbangan akan mencegah air mata penyesalan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita belajar untuk senantiasa berpikir panjang sebelum bertindak, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tidak jarang kami bertindak terlalu cepat dalam banyak hal, tanpa berpikir panjang. Tetapi kami bersyukur bahwa Engkau kembali mengingatkan kami betapa pentingnya pertimbangan itu bagi kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyertai apapun yang boleh kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur dan bersukacita karena berkat Tuhan, dan kiranya orang-orang yang kami jumpai pun boleh Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.